Bapak untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dari tadi pagi kami boleh melaksanakan kegiatan pelantikan ketua tim penggerak PKK desa sekecamatan Betang Hilir. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai acara kami sehingga kami boleh menyelesaikannya dengan keadaan baik. Dan pada siang hari ini Tuhan Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti acara orientasi administrasi bagi tim penggerak PKK sedesa Kecamatan Betang Hilir. Kiranya Tuhan tolong kami semua, ibu-ibu yang sudah hadir di sini, supaya kami diberi kemampuan hikmat untuk kami mengerti apa yang disampaikan narasumber kepada kami. Kiranya Tuhan pakai berikan hikmat akal budi sehingga apa yang disampaikan kami boleh mengerti. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan waktu ini dari pertama sampai selesai. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan selalu pembekalan dari sekretariat. Jadi ibu-ibu semuanya, saya tidak melihat bapak ya, Bu Kades, tidak ada bapak-bapak dalam kepengurusan? Tidak ada. Bu Camat ada ya? Ada. Jadi ibu-ibu PKK sekarang bukan hanya perempuan. Jadi bapak-bapak juga bisa kita masukkan dalam kepengurusan tim penggerak PKK desa. Jadi semua PKK tidak lagi identik dengan ibu-ibu. Semua lapisan masyarakat yang berpotensi bisa membantu kita, bisa kita rekrut untuk menjadi pengurus tim penggerak PKK desa. Baik, pada hari ini kami tidak berlama-lama untuk menyampaikan arahan. Harapan saya ibu-ibu semuanya bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan ini, karena mungkin tidak terlalu banyak waktu yang disediakan karena ibu-ibu datang dari jauh juga, nanti mau pulang lagi ke tempat keluarganya masing-masing. Harapan saya mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan teliti Bu ya, dengan hikmat. Saya mohon satu media sosial HP dinonaktifkan untuk sementara. Boleh foto Bu ya? Boleh foto tapi tidak untuk buka Facebook dulu, buka IG dulu, pasang story dulu, nanti Bu ya. Kalau ada waktunya istirahat boleh kita posting. Sekarang memang zamannya media sosial, zamannya teknologi. Saya tidak melarang ibu-ibu untuk menggunakan media sosial, tapi gunakan dengan bijak. Nanti narasumber menyampaikan materi, simak dengan baik. Nanti ada juga ruang untuk bertanya jika tidak mengerti. Materi ini akan sangat berguna untuk kita semua, untuk pelaporan dan sebagainya. Nanti narasumber akan menyampaikan dengan lebih rinci. Jadi harapan saya sekali lagi ibu ya, tetap bersabar. Kalau ada panas-panas sedikit, kipas-kipas pakai buku, nggak apa-apa. Punya kertas untuk catat-catat Bu? Bawa ya, bawa buku ya untuk mencatat ibu supaya tidak lupa. Dan biasakan membawa agenda dimanapun kita berada supaya tidak lupa. Nanti ibu sekretaris juga akan mengingatkan. Baik, demikian ya ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat melaksanakan kegiatan. Semoga bermanfaat. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan orientasi administrasi bagi pengurus tim penggerak PKK kecamatan dan desa sekecamatan Betang Hilir secara resmi hari ini saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan, semoga Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau ibu-ibu tetap fokus, tetap semangat. Mari kita sedikit meredamkan saraf-saraf. Saya tahu ibu-ibu banyak pikiran. Pasti ada yang di rumah mikir tentang masa untuk sore kan? Iya. Atau ada yang mikir tadi pagi itu supaya itu sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan tugas di luar rumah, pastikan tugas kita sebagai seorang istri dan ibu terlaksana. Saldo itu apa? Tadi ibu nama wanita dipotong lagi sama bunga. Ada bunga, dipotong administrasi, ada sisanya. Itu artinya saldo. Bapak Ibu yang sekarang jadi ketua TP PKK, ini udah ada bapak-bapak ibu malu kan? Sebelum kita menerima dana hibah, kalau di desa itu pasti dari dana ADD ya. Jangan ibu, Pak, kan Pak Kades kan suami ibu, benar nggak? Tapi lebih orang lama. Ibu malam-malam bapak, Pak, aku minta duit kok 50 juta PKK.
Kalau mama aku ingin cek lo, ada mana di dia itu sampai ada aturan mama seminggu aku boleh nunggu kan? Kalau pusing nggak kepala bapak aku di bumi mana tuh kan? Kasihlah bapak 50 juta. Itu diberi atas dasar apa tadi Bu? Karena ibu istri dari bapak melalui mekanisme enggak tadi? Tidak, salah tidak? Salah ya. Maka di dalam perencanaan yang perlu bapak ibu ketahui ya Bu, ibu kadis nih buat RAB. RAB itu artinya rencana anggaran belanja. Ini sudah mau masuk November, artinya kan sudah mau tahun 2023. Ibu pergi panggil nih seluruh timnya, tim PKK desa rapat, minta masukan ya di dalam menjalankan program PKK. Minta masukan, Pokja 1 perlu apa, Pokja 2 menjalankan program apa. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Camat kita. Ada nggak Bu? Jujur ada nggak? Jujur Bu, ada nggak? Nah, ini salah satu dari administrasi, ya. Jadi administrasi itu dia harus tertulis. Sering kita mendengar, tadi udah bendara bilang mana laporannya? Ada Bu, masih di laptop. Setiap ditanya masih di laptop, tanya lagi masih di HP, tanya lagi masih di kades, tanya lagi semalam itu pergi ke tempat bupati tinggal minum. Alasan macam-macam. Tidak bisa ya. Nah, macam mana orang tahu dia itu PKK atau enggak? Yang kedua dari rencananya. Nah, dari seragam dan celananya celananya. Pakai celana enggak sih Bu? Ya. Jadi dari seragam dan celana. Kita PKK-nya ada merek sih. Kalau sudah orang pakai baju ini, siapapun orang di Indonesia ini pasti bilang itu ibu-ibu. Nah, jadi kita sudah dikenal, ya. Dari apa? Dari baju. Nah, itulah salah satu atribut rencana. Rencana ini dipasang di kiri, di jantung, jangan di kanan. Bu, gimana aku sekali-sekali lah Bu, untuk simpan kasih di kertas, lalu simpan di sini kita boleh ya. Bagi baju dan satu Bu, misi peneliti, lalu rencana nanti ke sini. Tidak boleh ya. Jadi dia sebelah kiri itu jantung, ya. Biasanya semuanya kader. Nah, yang sudah dilatih, yang dalam kepengurusan itu disebut kader. Itu menggunakan rencana, ya. Nah, kemudian juga masyarakat yang mengikuti kegiatan PKK, misalnya kita ada lomba apa dan kita membawa masyarakat atas nama PKK. Ujung acara masih semangat ya Ibu? Semangat capek juga? Baik. Terima kasih Bu ya sudah menghadiri acara ini dari Ibu Kades dari tadi pagi dari pukul 9 sudah ada yang datang sampai sekarang jam 8 ya, jam 8 sudah ada yang hadir di tempat ini sampai sore hari ini tidak ada yang beranjak. Ini semua demi kemajuan desa kita yang menjadi binaan kita. Jadi Ibu sebagai ketua tim PKK, sebagai anggota PKK kita adalah mitra pemerintah desa. Ya, kita adalah mitra pemerintah desa. Jadi ibu-ibu di desa itu mitra pemerintah desa, Bu Camat, PKK kecamatan, mitra pemerintah kecamatan, dan kami di kabupaten mitra pemerintah kabupaten. Jadi kita adalah mitra pemerintah yang sudah diatur dalam Permendagri nomor 36 tahun 2020. Jadi ibu-ibu semuanya, Bu Kades yang sudah dapat anggaran dana desa, coba angkat tangan. Ada yang dapat anggaran dana desa dari Pak Kades? Coba angkat tangan. Ada ya? Ada yang dapat Ibu itu apa namanya? Sunaya 1 dapat, Sunaya 2 dapat. Dapat ya? Karena hari
posyandu. Nah, ada ibu-ibu ada dapat, tapi ibu-ibu tidak mengelolanya dengan baik. Yang mengelolanya pembina, betul? Betul. Nah, yang mengelolanya pembina, bukan ibu-ibu yang mengelola. Karena saya tahu saya mendapat undangan untuk kegiatan ini itu yang bertanda tangan adalah pembina, Pak Kades, bukan ketua tim penggerak PKK desa. Jadi administrasi kita belum berjalan dengan baik, ya ibu-ibu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bendahara, ada tiga tahapan yang harus kita kerjakan sebelum kita mendapatkan uang. Ada perencanaan ikut musrenbang, ibu, ikut musrenbang desa, ngomong. Ini kalau diundang untuk musrenbang sampaikan bahwa PKK desa itu butuh pembiayaan berapa gitu ya. Pokja 1 kami perlu misalnya mau penyuluhan untuk anak-anak SMP misalnya, kami butuh biaya berapa, sampaikan musrenbang. Pokja 2 kami ingin membentuk kelompok dasawisma. Jadi kelompok dasawisma itu wajib. Sekarang bekerja atau tidak bekerjanya ketua tim penggerak PKK desa itu dibuktikan dengan terbentuknya kelompok dasawisma. Jika kelompok dasawisma sudah terbentuk, artinya ibu-ibu kepala desa ini, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK ini sudah dekat dengan masyarakatnya, ya. Jadi harapan saya ibu-ibu membentuk kelompok dasawisma melalui Pokja 2. Misalnya kata Bu Yus tadi, di dusun kita ada di desa kita ada 4 dusun, setidaknya satu dusun ada 4 lah, atau 2, setidaknya ada 2 kelompok dasawisma. Nanti kita kasih sayur Bu untuk mereka berkelompok, kita sayur ya Bu, ini kelompok dasawisma apa misalnya. Itu juga dianggarkan dalam Pokja 3, misalnya pemberian bibit sayur. Pokja 4 sekarang isu stunting. Ibu-ibu mau penyuluhan dengan orang tuanya, memberikan makanan tambahan untuk bayi-bayi kita supaya bayi kita tumbuh dengan sehat. Direncanakan Bu, sampaikan pada musrenbang. Ya, tadi sudah diingatkan oleh Bendahara, kita buat rapnya dulu, ya, rencana biayanya, rencana anggaran biayanya dibuat, sampaikan pada saat musrenbang. Pak Kades tidak mengundang ibu, hanya undang untuk duduk saja. Angkat bicara Bu ya. Nah, sekarang tahapannya sudah kita tahu bahwa ada 3 tahapan kita berhak mendapatkan pembiayaan dari anggaran dana desa, dan sekretariat juga misalnya hari ini kita diundang untuk datang di sini. Apakah kita misalnya berhak untuk mendapatkan uang minyak? Bisa, Bu Kades ya, nanti sampaikan. Biasanya Pak Kades bilang kami diundang untuk 2 kali ataupun 3 kali dalam setahun untuk bertemu di kecamatan. Bagaimana dengan uang minyak kami? Tolong dianggarkan. Jadi supaya kita bersinergi. Kalau semua kegiatan hanya kami dari kabupaten yang menyelenggarakan, tidak ada sinergi antara kita, tidak akan mampu. Misalnya kami hari ini sudah mendatangkan narasumber, sudah memberikan snack sedikit, memberikan makan untuk mengisi perut kita. Bu Kades memberikan uang minyak untuk pengurusnya. Itu adalah sinergi yang bagus sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Kalau semuanya diberatkan dengan anggaran PKK kabupaten, kami pikir-pikir Bu mau ke lapangan. Kasihan nanti mereka, Bu mana uang minyaknya? Kami tidak punya biaya yang banyak juga Bu ya. Jadi mulai sekarang bisik-bisik sama Pak Kades apa yang menjadi kebutuhan kita di PKK, rembukan bersama pokja-pokjanya apa yang menjadi kebutuhan kita untuk tahun selanjutnya. Dan mungkin PKK kecamatan juga bisa membantu Bu ya, bisa membantu apa yang menjadi prioritas program kerja kita untuk tahun depan, bisa bersama-sama kita adakan pertemuan untuk membahas itu semua. Jadi untuk seragam tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sekretaris. Mungkin ibu-ibu ketua tim penggerak PKK saya sarankan jika ingin membuat seragam untuk Pokja, untuk seluruh pengurus, kita fokus pada seragam nasional dulu ya. Fokus pada seragam nasional dulu, tidak dengan kembaran. Jika ada uang lebih untuk tahun selanjutnya, itu baru kita buat seragam yang lain ya, batik-batik yang lain. Supaya ketika pertemuan tahun-tahun selanjutnya kita semuanya sudah kompak ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sejenak berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
kami sudah melaksanakan kegiatan pelantikan 11 desa yang ada di Kecamatan Belitang Hilir, dan pada sore harinya dilanjutkan dengan orientasi administrasi. Tetap semangat untuk tim penggerak PKK kecamatan dan desa yang ada di Kecamatan Belitang Hilir. Semangat juga.